Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kezia 7 dari IDX Channel yang akan memandu sesi kali ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBCA. Bapak dan Ibu, PT Bank Sentral Asia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 31 Mei tahun 2000. PT Bank Sentral Asia Tbk bergerak di bidang jasa perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak company profile berikut ini. Customer Obsessed, inovasi produk dan layanan perbankan berlandaskan kebutuhan nasabah yang beragam. Melayani dari hati di seluruh channel, baik di ekosistem online maupun offline. Di 9 bulan pertama tahun 2023, frekuensi transaksi BCA menembus 22 miliar, selaras dengan jumlah rekening nasabah yang tumbuh hampir mencapai 39 juta. Senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai sektor. Total kredit BCA mencapai 766,1 triliun rupiah hingga September 2023, naik 12,3% year on year. Selaras dengan ekspansi volume kredit dan jumlah transaksi, laba bersih BCA dan entitas anak menyentuh 36,4 triliun rupiah di 9 bulan pertama tahun 2023, tumbuh 25,8% year on year. Mendorong peningkatan kredit konsumer, BCA kembali menggelar 2 kali Expo di tahun 2023, mencatatkan total aplikasi KPR dan KKB yang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Di kuartal 3 2023, BCA juga menggelar BCA UMKM Fest 2023 yang berhasil menjangkau sekitar 1.400 UMKM, serta menyelenggarakan BCA Wealth Summit 2023 untuk membagikan edukasi pengelolaan keuangan hingga produk wealth management bagi masyarakat. My BCA, Milestone Super Apps BCA. Terbaru, kini BCA menambah fitur paylater BCA di My BCA, hadirkan layanan pembayaran yang lebih fleksibel. Yuk, ajukan paylater BCA sekarang hanya di aplikasi My BCA. Komitmen ESG BCA. Hingga September 2023, BCA mencatatkan penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan sebesar 193,2 triliun rupiah, meningkat 11,9% secara year on year. Mendukung upaya penurunan emisi karbon di Indonesia, BCA menjadi salah satu pionir pembelian unit karbon pada hari peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon. BCA membeli 71.500 ton CO2 senilai 5 miliar rupiah sebagai komitmen hijau untuk Indonesia masa depan, menjadi perwakilan Indonesia. Gedung Wisma BCA Foresta memperoleh penghargaan juara 1 pada ajang Asian Energy Awards 2023.
Mendorong UMKM Go Ekspor, BCA menggelar pelatihan perdagangan ekspor bagi 60 UMKM yang sudah dikurasi di Kota Semarang dan Yogyakarta, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI. Pelatihan ini turut mengajak pelaku UMKM dari Desa Wisata Binaan Bakti BCA, yaitu Dusun Kopi Sirap dan Kampung Batik Gemah Sumilir. Untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional, UMKM naik kelas, berstandar internasional, dan membuka akses pasar di luar Indonesia. Hadir di ujung timur Pulau Jawa dan mengusung kampanye Generasi Pasti Bisa, Bakti BCA melaksanakan serangkaian program untuk masyarakat Banyuwangi. Dari mulai edukasi pencegahan stunting untuk remaja dan bakti sehat untuk balita, pelepasan tukik dan penanaman pandan laut, hingga pembinaan berkelanjutan di Desa Wisata Taman Sari binaan Bakti BCA. Mempromosikan nilai ekonomi sirkular kepada masyarakat, Bakti BCA berkolaborasi dengan Plastik Pay untuk hadirkan mesin penukaran botol plastik di gelaran BCA Expo 2023. Hanya dalam waktu 3 hari, inisiatif ini berhasil mengumpulkan hampir 7.000 botol plastik untuk didaur ulang menjadi eco-friendly fibers. Sebelumnya, kolaborasi BCA dan Plastik Pay juga hadir pada kegiatan Gebiar BCA Merah Putih dalam rangka merayakan HUT RI ke-78. Berbagai apresiasi dan kepercayaan yang diterima BCA menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Dari kami yang senantiasa di sisi Anda untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkan kami menginformasikan bahwa peserta Public Expos Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati, di hadapan Bapak dan Ibu peserta telah hadir manajemen dari Perseroan. Untuk itu, izinkan kami menyapa yang pertama kepada Ibu Vera Iflim selaku Direktur. Selamat pagi Ibu Vera. Baik, terima kasih Bu Vera. Selanjutnya izinkan kami menyapa kepada Bapak Raymond Yonarto selaku Corporate Secretary. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih Pak. Selanjutnya izinkan kami menyapa Bapak Rudi Budiarjo selaku SVP Investor Relations. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Rudi. Juga hadir dari tempat terpisah Ibu Hera F. Harin selaku EVP Corporate Communication. Ibu Hera, selamat pagi Bu Hera. Selamat pagi, Assalamualaikum Kesha, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Hera. Bapak dan Ibu peserta, selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dengan menyertakan nama dan asal Bapak Ibu penanya. Yang selanjutnya nanti akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Dan kepada Bapak dan Ibu manajemen, kami persilahkan. Terima kasih. Boleh saya mulai dengan outlook dari kami. Itu ada di halaman 4. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kalau kita memperhatikan pertumbuhan ekonomi, ada di slide 4 tolong ditayangkan. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal ketiga untuk Indonesia itu di kisaran 4,94. Untuk outlook-nya sampai dengan akhir tahun ini kami memperkirakan pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran 5%. Nah, kita menyimakti juga yang sangat kita syukuri adalah pertumbuhan FDI sampai per September 12,7%. Ini sangat membantu tentunya bagian dari pendorong daripada investasi dan pertumbuhan ke depan. Untuk BI rate hari ini, estimasi kami sampai dengan akhir tahun ini yang tinggal sebulan, kami estimasi BI rate akan dijaga di kisaran 6%. Dan memasuki tahun depan, ini kita juga harus menyikapi juga bagaimana pergerakan atau movement daripada Fed. Kita melihat bahwa dari pemaparan dari Fed yang terakhir, kita bisa melihat bahwa Fed menjaga Fed
di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Ini juga menimbulkan spekulasi bahwa high rate cycle itu sudah selesai. Sehingga ada juga spekulasi bahwa tahun depan Fed akan mulai menurunkan bunga di paruh tahun atau sebelum akhir tahun. Estimasi pasar saat ini di 25 sampai 50 bips. Nah, biasanya kalau bunga itu turun, itu juga bagus untuk kita, karena kalau bunga turun biasanya korelasinya US dollar melemah, sehingga kita harapkan juga trade balance kita itu improve, rupiah terjaga dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami estimasi jika itu terjadi, BI ada room untuk cut rate tahun depan, bisa 25 sampai 50 bips. Nah, jika tidak kondisi ekonomi di US seperti hari ini tetap bagus, inflasi terjaga tinggi, mungkin kita bisa estimasi juga high for longer. Not higher, tapi high for longer. Jadi ini yang saat ini merupakan outlook daripada kami. Kalau saya boleh pindah dengan cepat ke halaman nomor 7. Ini adalah pertumbuhan daripada industri perbankan sampai dengan bulan September. Kita tahu pertumbuhan kredit di industri September itu 8,7%, BCA 12,3%. Nah, melihat pertumbuhan track record BCA, kami selalu menjaga di atas rata-rata industri. Guidance kita untuk tahun ini tidak berubah, 10-12% untuk pertumbuhan. Mungkin kita akan close the year di kisaran 10-11%. Kita juga menyikapi bagaimana pertumbuhan kasa di industri. Ini year to date, karena kalau sebentar lagi mendekati akhir tahun. Year to date untuk industri kasa memang sedikit melemah, negatif 2,6%. Jadi inilah profil daripada industri untuk 9 bulan tahun ini. Nah, bisa dibandingkan dengan pertumbuhan kasa BCA, kita bersyukur pertumbuhan kita jauh di atas daripada rata-rata industri. Tentunya ini tidak terlepas daripada nanti saya akan cerita juga bagaimana strategi kami dari sisi juga digital dan payment, dan bagaimana kita terus menjangkau lebih banyak nasabah, karena customer base itu sangat penting dan dominan dalam juga pertumbuhan kasa ke depan. Saya boleh loncat ke slide nomor ke-10. Ini kisaran tadi sudah disampaikan di video singkat, saya tidak lama di sini. Ini adalah pertumbuhan kredit, pertumbuhan kasa BCA. 9 bulan bisa lihat year to date atau year on year, di mana semuanya itu kita di atas rata-rata industri. Dari sisi laba, BCA halaman berikutnya membukukan laba 25,8% untuk 9 bulan pertama. Jadi pertumbuhan tahun ini tidak terlepas dari pertumbuhan kredit, pertumbuhan kasa, pertumbuhan nasabah, dan transaksi. Inilah refleksi daripada pertumbuhan operating income BCA year on year, baris pertama kelihatan 18,2%. Halaman berikutnya adalah rasio keuangan penting. Biasanya investor suka melihat beberapa rasio keuangan yang penting. NIM BCA terjaga di kisaran 5,5%. Estimasi saya sampai akhir tahun juga di kisaran seperti ini. Jadi memang kita udah melihat bahwa memasuki paruh waktu kuartal kedua, NIM itu udah stabil lah. Kami juga melihat LDR BCA juga terus meningkat, saat ini 67%. Nah, yang menarik juga adalah mungkin para investor masih ingat, selama COVID, bank-bank itu merestrukturisasi portofolio kredit yang terdampak dengan COVID. Di mana sebelum COVID, portofolio ini bagus. Tapi selama COVID, kita tahu nggak bisa berbisnis, work from home, business from home, sehingga cash flow perusahaan terdampak. Disinilah kita bersyukur OJK mengeluarkan aturan namanya relaksasi kredit. Sehingga kredit yang direstrukturisasi selama masa COVID tidak langsung diklasifikasikan NPL, tapi masuk kolektibilitas 1. Dengan kata lain, debitur diberi waktu sampai cash flow-nya membaik, sehingga bank nanti bisa keluarkan dari kategori restrukturisasi. Nah, ini terlihat di BCA. Pada tahun 2020, portofolio yang kita restrukturisasi selama COVID
Ditambah NPL sebelum COVID kan selalu ada ya di industri perbankan, di BCA kita juga ada. Kalau kita gabungkan, di 2020 itu peaknya di 19,8%. Tahun lalu, kelihatan di slide ini baris kedua dari bawah, tahun lalu bulan September 11,7%. Turun cukup bagus, tahun ini di 7,6%. Jadi kita salah satu bank yang turun udah masuk ke single digit. Faktornya apa? Faktornya adalah recovery daripada ekonomi sejak pandemi ini selesai sampai sekarang. Itu sangat bagus untuk Indonesia. Terima kasih untuk pemerintah dan regulator juga. Ini sangat membantu cash flow daripada nasabah. Sehingga banyak sekali nasabah cash flow-nya istilahnya back to normal. Sehingga bank keluarkan mereka dari kategori loan at risk. Kita estimasi akhir tahun ini 7,6% ini akan bergerak turun ke mungkin di kisaran 7 sampai 7,1. Tahun depan untuk BCA kami masih estimasikan loan at risk ini akan membaik. Ini adalah satu indikasi yang bagus. Yang kedua, coverage ratio. Ini adalah cadangan yang dibentuk untuk loan at risk ini. Ada di kisaran 67% hari ini. Kalau bicara loan at risk, ini adalah foto profil daripada kualitas kredit, terutama untuk industri perbankan. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Yang kedua, para investor bisa korelasikan dengan baris kedua dari atas. Kelihatan namanya COC, Cost of Credit. Ini adalah biaya kredit yang dibebankan ke rugi laba setiap tahun. Jadi ini adalah biaya resiko kredit, boleh dikatakan seperti ini. BCA sudah turun ke 40 bips, tahun lalu 80 bips. Ini perubahan yang sangat substansial untuk BCA. Sebelum COVID 2019 kita di 40 bips. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kita udah back to pre-COVID level. Jadi ini adalah beberapa indikator yang saya mau katakan untuk BCA merupakan salah satu kinerja yang selalu kita jaga. Tadi Bu Kesia sempat katakan kita itu IPO tahun 2000. Investor bisa lihat dari 2000 sampai hari ini. Track record pertama bagaimana BCA menjaga kualitas kredit itu selalu terjaga dengan baik. Kita tahu ekonomi ada kalanya bagus, ada kalanya juga menurun. Nah, disinilah tantangan setiap bank. Bagaimana bisa mengeksekusikan kredit itu dengan baik. Dan bersyukur BCA selalu menjaganya. Kalau bicara resiko kredit di bawah industri itu yang bagus ya. Kita selalu jaga di bawah industri. Inilah yang merefleksikan kinerja BCA selalu terjaga dengan baik. Yang kedua, yang baris berikutnya tentu rasio efisiensi. Cost to income ratio. Setiap bank efisiensinya berbeda. Nah, untuk bank seperti BCA, kita ada hampir 1.300 jaringan cabang. Hari ini kita bicara hampir 39 juta rekening nasabah. Itu pertumbuhannya 17%, Bapak Ibu. Kalau dulu menambah rekening, menambah nasabah, itu dengan membuka cabang. Bisa kebayang ya, cost-nya pasti meningkat. Hari ini bisa buka rekening melalui mobile banking BCA, My BCA. Jadi ini juga terrefleksi pada saat bisnis bank, hari ini di BCA, transaksi kita 99,6% itu melalui digital. Bisa internet banking, klik BCA, bisa melalui My BCA atau mobile banking BCA, atau ATM, atau EDC mesin, yaitu 99. Akhirnya apa artinya? Buat BCA, cost to income ratio kita terus membaik. Kalau boleh ingat, 2019, sebelum pandemik nih, cost to income ratio BCA di berapa ya? Saat itu di 43%, Bapak Ibu. Jadi dalam 5 tahun ini turun ke 33,6. Kalau mau bandingkan sedikit dengan bank di Amerika, mereka 60%, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bank di Indonesia itu semakin hari juga semakin efisien. Inilah salah satu jejak rekam kinerja BCA dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. ROA kita di 3,6%,
boleh bandingkan dengan bank-bank di ASEAN, nggak usah jauh-jauh. Kita masih lebih tertinggi dari mereka, apalagi return on equity. Capital untuk BCA termasuk industri perbankan Indonesia sangat baik. Artinya apa? Artinya karena Indonesia, kalau kita bicara banking industry Indonesia, salah satu yang membedakan kita dengan bank di ASEAN, Singapura, Malaysia, misalnya Thailand, bedanya di mana? Growth story, pertumbuhan. Jadi kita terus bicara mengenai pertumbuhan kredit 10-12%. Tidak semua negara bisa bicara pertumbuhan itu. Oleh sebab itu, bank seperti BCA, kami terus menjaga kecukupan modal agar kita bisa terus tumbuh dan kita terus bisa membiayai pembiayaan yang lebih luas. Nah, saya dengan cepat pindah ke slide berikutnya. Saya sudah hampir selesai biar kita bisa ada Q&A ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pertumbuhan daripada kredit by segment. Untuk BCA, kredit korporasi itu mendominasi 45% dari total bisnis kita. Ini bisa mengerti ya, karena kita adalah bank swasta terbesar, kapital yang terbesar juga, 200 triliun lebih, sehingga peran kami di sektor korporasi itu semakin hari juga semakin signifikan. Inilah kita juga ikut dalam turut juga berperan untuk pertumbuhan ekonomi. Korporasi di September tumbuh 12,2%. Hal yang tidak kalah penting UKM yang nomor 3 tuh warna oranye, SME. Kita tumbuh 16,4%. Kalau industri tumbuh berapa ya? Kemarin saya diupdate. Industri itu tumbuhnya minus 8%. Kita tumbuh 16,4%. Nah, memang BCA terus berkomitmen, terutama dalam 3 tahun terakhir ini kita tambah terus account officer di cabang-cabang, khusus untuk UKM, agar pertumbuhan UKM kita yang disebut retail banking ini terus bisa lebih baik lagi. Nah, kalau tumbuh 16,4%, industrinya minus, artinya BCA meningkatkan pangsa pasarnya. Nah, bagaimana consumer loan? Tumbuhnya nggak luar biasa, 14,4%. KPR 11,5%. Kita salah satu tertinggi di industri. Jadi kalau para investor melihat KPR, ini adalah salah satu yang cukup mendominasi pertumbuhan kita. Kemudian pertumbuhan roda 4, 22%. Dengan cepat saya ingin pindah ke slide 18. Ini adalah channel, mungkin Bapak Ibu sangat investor familiar. Ini channel yang sebenarnya kita selalu investasi untuk melayani para nasabah. Tanpa sadar ya, channelnya cukup banyak. Termasuk Halo BCA yang kita sebut contact center. Ini adalah customer service kita yang melalui video dan sebagainya kalau nasabah tidak mau ke cabang. Nah, inilah rekod kita. Jumlah nasabah, ini nasabah. Jumlah rekening di sampingnya 39 juta. Pertumbuhan 17%. Kemudian transaksi mobile banking, internet banking itu mendominasi 91%. 8% itu didominasi transaksi dari ATM. Selanjutnya, last slide. Untuk mobile banking, pasti ini gambar yang sudah tidak awam. My BCA diluncurkan 2021, kalau BCA Mobile itu dari 2011. Jadi 10 tahun kemudian lahirlah generasi baru. Dua-dua itu adalah pilihan nasabah. Ini adalah pertumbuhan transaksi di BCA. Yang pertama, tumbuh 30%. Mobile banking user BCA saat ini 30,8 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah nasabah kami, hampir semuanya sudah pakai mobile banking BCA. Jadi buka rekening melalui mobile banking terus tumbuh juga. Jadi kita juga baru luncurkan, tadi disampaikan ada pay later. Investor bisa lihat, kami juga meluncurkan investasi melalui Welma ada di My BCA untuk produk retail. Kita luncurkan akhir September, luar biasa animonya. Bisa membeli reksadana Rp10.000, bisa membeli FR rupiah 1 juta, bisa membeli Indom 1.000
US dollar. Nah, saya ngamatin 1 bulan transaksi 40 juta. Bapak Ibu, hanya melalui Welma ini. Jadi inilah bagaimana kami terus menyingkapi pertumbuhan dan kebutuhan nasabah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan kami coba bacakan Bapak Ibu manajemen. Yang pertama pertanyaan dari Muhammad Rashid. Ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana BCA merespon terkait perkembangan bank digital? Dan pertanyaan yang kedua, apakah prioritas segmen yang tetap jadi sasaran BCA baik saat terjadi krisis pandemi atau potensi krisis ekonomi ke depan? Kami persilahkan untuk pertanyaan ini kepada Bapak dan Ibu manajemen. Terima kasih Pak Muhammad Rashid untuk pertanyaannya. Perkembangan bank digital. Kalau kita bicara transaksi digital, itu bukan satu keniscayaan lagi. Tadi saya sampaikan, hampir 91% transaksi melalui mobile banking atau internet banking seperti Klik BCA. Nah, tentunya BCA itu memposisikan sebagai bank hybrid. Bisa ke cabang, bisa melalui mobile banking. Kalau customer service mau nanya, minta bantuan, nanya banyak hal, bisa melalui Halo BCA tanpa perlu ke cabang juga. Jadi inilah positioning daripada bank seperti BCA, kita posisikan kita sebagai hybrid. Ada juga bank digital. Perkembangan bank digital hari ini saya pikir karena pangsa pasarnya itu tidak bisa seluas bank yang hybrid, tentunya kemampuan melayani nasabah juga hanya bisa untuk segmen tertentu, biasanya segmen retail dan menjangkau anak-anak muda. Nah, hari ini dengan digital sebenarnya semua bank juga sudah punya mobile banking, bisa buka rekening. Jadi saya melihat tantangan untuk bank digital adalah bagaimana berkompetisi dengan hybrid bank yang punya ekosistem jauh lebih luas dan punya kemampuan melayani melalui berbagai channel. Jadi memang itu bukan sesuatu yang mudah, harus bersaing dengan berbagai channel, sehingga bank digital juga harus bisa bagaimana menarik ya nasabah untuk bertransaksi. Menurut saya itu satu tantangan juga. Belum bicara kredit. Jadi itulah pertama. Kedua, segmen. Segmen yang kami lihat adalah kita kami melihat segmen itu tetap berpotensi ya. Dan apakah kita merubah enggak? Karena BCA sudah mengcover semua segmen sebenarnya untuk Indonesia. Prioritas kita mana? Prioritas untuk semua segmen itu sama. Korporasi, UKM, consumer, semuanya sama. Jadi kita harapkan semua segmen itu bertumbuh. Kenapa? Karena kami percaya pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berlanjut. Yang kedua, kita jarang bahas adalah pertumbuhan GDP per kapita. Hari ini di kisaran 5.200 US dollar. Kita estimasi 2030, nggak lama dari sekarang, itu mencapai antara 8.000 sampai 10.000 US dollar. Bisa dibayangkan, kalau ini bertumbuh, tentunya pertumbuhan dari middle class juga bertumbuh. Kebutuhan untuk pembiayaan konsumsi ataupun untuk bisnis, saya percaya akan terus meningkat. Jadi kami sangat optimis dengan pertumbuhan 5 tahun ke depan. Ya. Terima kasih Ibu Vera. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini ditujukan langsung ke Ibu Vera katanya. Bu Vera dari Anonymous Attendee tidak menyertakan nama dan asal. Ibu Vera, kapan tampilan klikbca.com, Klik BCA Bisnis diperbaharui agar lebih segar? BCA Mobile hampir tidak pernah berubah tampilannya. Kapan ada penyegaran? Kami persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Anonymous untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Kalau boleh tadi tampilkan slide nomor 18 ya. Tolong boleh Kalau untuk saya, 19 sorry. 19.
Nah, kalau untuk BCA Mobile, Maaf, satu slide lagi. Ya. nah BCA Mobile yang lama itu yang kanan tuh. Yang katanya waktu didesain itu benar-benar dipikirin. Jadi kalau kita pencet MBCA itu pas dengan ujung jari kita. Jadi mau jarinya kecil selalu pas, nggak akan meleset. Sampai dipikirin seperti itu. Nah, ini usianya udah 12 tahun, tetap mudah dipakai. Karena yang ditawarkan itu kemudahan. Nggak ribet, tulisannya juga besar. Udah pasti hafal deh menu-menu yang mana. Nah, yang baru ini, yang sebelah kiri namanya MyBCA. Ada Wellman, Anda bisa lihat mutasi rekening setiap hari dan sebagainya. Dan macam-macam bisa di dalam. Tentu ini lebih advance dibandingkan BCA Mobile. Suka yang mana? Pilihan. Saya masih pakai dua-dua. Karena yang lama udah hafal. Kalau untuk transfer, itu kan mudah sekali bisa di dua-dua. Jadi ini sudah kita luncurkan. Apa yang kita kerjakan? Seperti highlight di bawah, kita terus tambahkan fitur. Tapi fitur yang cocok untuk nasabah. Karena kalau kebanyakan fitur kurang dipakai, juga nggak ada gunanya. Jadi kita nggak terlalu mempromosikan lifestyle. Kenapa? Lifestyle itu bisa beli tiket melalui MyBCA, pesan hotel, belanja. Tapi kalau behavior nasabah, kalau mau beli tiket, Anda langsung ke e-commerce yang jual tiket. Bisa banding-bandingkan tiket kan. Tinggal pada saat mau membayar, saya pakai BCA. Jadi memang posisi mobile banking bank dengan e-commerce ada bedanya. Dari Ibu Dia Hesti, pertanyaannya satu saja. Apakah MyBCA dan BCA Mobile akan tetap dipertahankan keduanya atau salah satu akan dihilangkan? Kami persilakan Bapak Ibu. Oh, terima kasih Bu Dia. Sampai saat ini akan tetap dipertahankan dua-duanya karena pilihan nasabah. Nah, menarik juga nasabah BCA. Boleh ditayangkan tadi slide 19. Yang pakai BCA Mobile dan yang pakai MyBCA ini memang sudah 30,8 juta tuh mobile banking user. Kebayang ya, kalau 30 juta user ini disuruh pindah ke satu platform, belum tentu semuanya suka. Dan ada nasabah usia 17 tahun, ada loh nasabah 90 tahun yang masih pakai mobile banking BCA. Jadi pilihan ada pada nasabah. Suka yang mana? Ya silakan mau pakai yang mana. Mau campur-campur juga silakan. Yang pasti aman untuk bertransaksi. Jadi ini jawaban kita Bu Dia. Jadi Anda boleh pakai yang mana aja. Ini akan tetap eksis dua-duanya. Baik, semakin banyak pertanyaan yang masuk, Ibu. Izin, ada pertanyaan dari Bapak Andrew Wijaya. Apakah ada rencana pembagian dividen yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya? Kami persilakan Bapak Ibu. Oh iya, sebelum saya jawab tadi Bu Hera mau sampaikan sesuatu. Oh, boleh silakan iya, terima Ibu kasih Hera. Ibu Vera, Kezia. Sedikit saja penambahan disampaikan Ibu Vera tepat sekali bahwa dalam jangka waktu dekat dan menengah kita akan mempertahankan MyBCA dan juga mobile banking. Di satu sisi kita juga merasa ini menjadi salah satu migrasi risiko dan juga melakukan diversifikasi selera dari nasabah sesuai dengan segmennya. Jadi migrasi risiko juga menjadi pertimbangan kita untuk mempertahankan dua aplikasi tersebut. Terima kasih Bu Vera, Kezia, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Hera F. Harin, EVP Corporate Communication. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang tadi sudah sempat dibacakan dari Pak Andrew. Pertanyaan dividen selalu ditanyakan para investor. Nah, BCA di bulan Desember akan membagikan interim dividen. Tidak banyak bank yang bayar interim dividen. BCA sudah lakukan ini sudah lama sekali. Pembagiannya akan dibayarkan tanggal 20 Desember. Jadi lumayan nih, selain dapat THR atau dapat yang lain, dapat juga dividen dari BCA. Apakah ada rencana dividen lebih besar? Kredit bertumbuh, dividen per share selalu bertumbuh untuk BCA. Makanya untuk manajemen kami selalu menjaga kinerja yang baik. Pada saat ekonomi lagi kurang baik,
Contohnya masa COVID itu memang masa yang sulit buat kita semua. Tapi itu juga masa-masa ujian buat semua bankir. Sebagus apa sih membukukan kredit? Jadi kita bersyukur di BCA selama masa COVID kualitas kredit kita juga terdampak. Tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri dan sekarang udah membaik dengan cepat. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kinerja. Karena kalau kredit banyak macet, pasti kinerjanya terpengaruh. Nah, itulah sebabnya kami juga bisa menjaga dividen per share daripada BCA. Itu ada di halaman berapa ya dividen per share kita? Bisa dilihat bahwa dividen per share itu juga selalu meningkat. Jadi kita harapkan juga payout ratio-nya improving. Halaman 24 dari tahun ke tahun. Jadi inilah track record daripada dividen per share. Mas Andrew, ini yang saya sebutkan yang warna hijau ini loh bar chart-nya. Jadi kelihatan 2020 sedikit menurun karena itu masa COVID. Ya, tapi sedikit aja. Setelah itu udah meningkat. Jadi luar biasa ya, naik 32% kalau yang selalu menerima dividen dari 2018 dengan sekarang. Lumayan, investasi di mana 32%. Coba lihat ROE. Nah, sebelahnya return on equity BCA itu 23,5%. Untuk investor artinya apa ya? Artinya setiap Rp1 yang ada tanamkan di BCA sebagai modal, return-nya 23,5% untuk 9 bulan. Mau cari di mana Bapak Ibu? 23,5%. Kalau di deposito ya kecil. Biar beli reksadana mudah-mudahan dapat segini. Tapi ini adalah konsisten. Jadi investor selalu ada yang investasi yang buat nabung. Investasi yang buat daily trading in and out. Jadi Anda bisa pilih-pilih. Kan tidak semua ditaruh dalam one bucket. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir mungkin dari Satya Cahya Limas. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi era digital, bagaimana kesiapan BCA dalam menanggulangi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi di era digital saat ini? Misalnya kebocoran data digital nasabah, kemungkinan cyber attack, atau backup data dalam keadaan emergensi ataupun bencana. Kami persilakan Ibu Vera, Bapak Ibu manajemen. Iya. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Mas Satya untuk pertanyaannya. Sekalian nanti kami mau meluruskan juga ada berita terakhir mengenai kita MyBCA-nya terserang virus. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Tidak benar berita bahwa MyBCA, mobile banking BCA terserang virus. Nah, bagaimana BCA menyingkapi hal-hal kebocoran data, cyber attack, yang namanya attack itu bisa setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan backup data. Tentunya kami juga menerapkan best practice untuk BCA. Bagaimana untuk backup data dan sebagainya. Sekarang backup data tidak cukup satu tempat. Jadi ada dilakukan beberapa strategi, baik front end, middleware, dan back end-nya dan sebagainya. Investasi BCA khusus untuk cyber security. Kalau saya lihat 2022, 2023, dari 2021, 2022, 2023 ini udah naik lebih dari 3 kali lipat. Jadi investasi kami juga terus dilakukan dari sisi teknologi, dari sisi analitik data, dari sisi penggunaan. Ada istilahnya emerging technology seperti AI, itu juga kami pakai bagaimana juga untuk melakukan analytics terkait dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan, untuk melihat transaksi yang mencurigakan dan sebagainya. Saya pikir untuk BCA, investasi di era digital ini adalah keharusan.
Nah, ini dapat dilakukan karena modal BCA-nya juga tinggi, salah satu yang tertinggi. Dan juga kami terus melengkapi kemampuan daripada tim kami dari sisi IT, dari banyak hal untuk terus bagaimana kita bisa menjaga juga keamanan dalam bertransaksi. Ini saya tambahkan. Bu Hera ada yang mau ditambahkan? Bu Hera, silakan. Iya, terima kasih Bu Vera, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menambahkan sedikit, tadi yang disampaikan Ibu Vera sudah betul, bagaimana komitmen kita, investasi kita, capex kita untuk IT juga sangat konsisten kita lakukan. Selain itu, kita juga ingin menyampaikan kepada nasabah kami bahwa informasi tadi seperti yang disampaikan Ibu Vera, bahwa ada virus di aplikasi itu kami pastikan tidak benar informasinya. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa informasi terakhir bahwa terjadi kebocoran data itu tidak benar. Justru pelaku yang sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib mengakui bahwa data yang disampaikan tersebut berasal dari salah satu aplikasi finansial pinjaman online begitu. Dan kami ingin memastikan Bapak Ibu kembali mengedukasi Bapak Ibu agar yang pertama tidak men-share, membagikan data-data rahasia, OTP, password kepada siapapun dari orang-orang terdekat Bapak Ibu, baik itu pasangan, asisten, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau Bapak Ibu tidak mendownload aplikasi-aplikasi bajakan yang biasanya mungkin suka tergoda gitu ya, karena kemudian melakukan download di aplikasi device, ini bisa menimbulkan malware di device Bapak Ibu, sehingga muncullah pesan-pesan virus dan lain sebagainya. Karena informasi terakhir, virus tersebut justru muncul dari device Bapak Ibu. Sehingga kembali kami ingin menyampaikan apabila ada informasi-informasi yang dirasa janggal, kemudian tidak sepatutnya, silahkan menghubungi Halo BCA di 1500888. Kami akan segera mengklarifikasi dan membantu Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sesuai tagline kami, BCA senantiasa di sisi Anda. Kami menghimbau agar tidak langsung percaya dengan social engineering, engineering seperti itu untuk membuat Bapak Ibu men-share data-data pribadi. BCA tidak pernah meminta data pribadi rahasia Bapak Ibu, kapanpun, dimanapun. Demikian tambahan dari saya, Ibu Vera. Terima kasih, Kezia. Terima kasih Ibu Hera. Ibu Vera, bagaimana? Aman, cukup? Cukup. Oke, Bapak Ibu terima kasih, Ibu Vera terima kasih, Ibu Hera terima kasih, juga terima kasih kepada Bapak Raymond dan Bapak Rudi. Dan Bapak Ibu peserta, demikianlah berakhir sesi tanya jawab dari Public Expose PT Bank Sentral Asia Tbk. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin belum dapat terjawab, tapi mungkin Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Sentral Asia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk mempersilahkan kepada Ibu Vera Iflim selaku Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Ibu Vera, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Kezia, Bapak Ibu semuanya. Kita tahu saat ini kita memasuki tahun politik dan tahun depan kita akan semuanya ikut pemilu, dan Indonesia kita ada beberapa kali pemilu untuk yang daerah dan provinsi. Nah, kalau kita menyangkapi setiap negara memasuki masa-masa tahun politik seperti saat ini, biasanya pertumbuhan agak melambat, termasuk permintaan kredit. Tapi biasanya setelah pemilu, itu pertumbuhan akan kembali. Yang kedua, kita juga melihat government spending untuk kegiatan pemilu juga pasti akan besar, dan tahun depan bisa sampai dengan bulan November. Ini juga akan mempengaruhi, membantu mendorong juga pertumbuhan daripada konsumsi di Indonesia. Jadi kami tetap optimis melihat ekonomi tahun depan. Kalau masih ingat awal tahun ini banyak prediksi ekonomi Indonesia akan gloomy istilahnya. Nah, ternyata sampai akhir Desember kita baik-baik saja, tidak seperti yang diperkirakan. Itu kita bersyukur. Jadi kami dari BCA, kami juga akan proyeksikan pertumbuhan bisnis terus berlanjut. Tahun depan kami perkiraan pertumbuhan kredit juga akan terus berlanjut. Pertumbuhan nasabah, investasi kami di teknologi, kita akan terus lakukan.
Jadi terima kasih untuk kepercayaannya kepada BCA dan juga sebagai calon investor atau investor pemegang saham di BCA. Sampai jumpa. Vera atas closing statement yang telah diberikan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose sesi ini PT Bank Sentral Asia Tbk dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Akhir kata atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Sentral Asia Tbk, juga para hadirin yang telah hadir dalam Public Expose Live yang hari ini sudah dilaksanakan untuk sesi PT Bank Sentral Asia Tbk. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.